gini enggak ya guys. Maksudku dukung terus, tapi kalian jangan selalu menggiring opini ke yang lain-lain karena kita aslinya nggak begitu. Jadi ya buat kalian, semoga kalian mengerti apa yang Aping bilangin hari ini. Pokoknya aku hanya meluruskan aja sedikit meluruskan sedikit biar kalian nggak ada salah paham antara anak-anak DA lainnya, karena mungkin anak-anak DA lainnya sekarang lagi benar-benar digempur sama hujatan, dan tapi kita sekarang lagi saling merangkul karena memang hujatannya berasal dari fans-fans kita sendiri, bahkan haters berkedok fans juga. Jadi kita saling merangkul, kita saling berpegangan tangan untuk semangat, karena memang hujatannya lagi benar-benar deras, badannya lagi benar-benar kencang. Jadi ya saling menguatkan satu sama lain juga. Aku di sini juga lagi semangat, pokoknya lagi semangat aja. Aku hanya meluruskan sedikit aja ya guys, jadi kalian jangan ada yang salah paham sama aku. Pokoknya intinya buat kalian semua, dukunglah idola kalian tanpa menjatuhkan satu sama lain, karena idola kalian itu benar-benar sahabat sama semuanya. Jadi kalian kalau menjatuhkan satu, berarti kalian menjatuhkan sahabat idola kalian. Jadi udahlah, dukung semuanya. Jika mau fokus ke idola kalian sendiri, ya fokus sendiri gitu. Sudah paham ya? Aku hanya meluruskan aja. Makasih. Mau kemana? 3 artis DA ini terancam akan kena blokir pemerintah guys. April, Mila, dan Shakira. Lah kok bisa gitu bang? Lah kalian belum tahu, seriusan nih gua kasih tahu, karena mulai tanggal 28 Maret pemerintah akan membatasi pengguna akun dengan usia 16 tahun ke bawah. Masih kurang percaya nih, gua liatin videonya nih. Nih kalian lihat, dengerin baik-baik. Hari ini kami mengeluarkan peraturan menteri turunan dari PP Tunas. Melalui peraturan ini, pemerintah menunda akses akun anak di bawah 16 tahun pada platform digital beresiko tinggi. Otomatis kalau peraturan ini berhasil diterapkan, 3 artis DA ini terancam, Mila, Aping, dan Shakira, karena mereka usianya masih di bawah 16 tahun. Tapi gua pribadi, gua dukung peraturan pemerintah ini. Karena apa guys? Untuk mencegah anak di bawah umur tidak melihat konten-konten yang perlu tidak dia lihat. Namun yang gua aneh nih, banyak yang berkomentar seperti ini. Ini semua gara-gara wanita berkerudung pink. Nah, jadi buat kalian nih, kalian mendukung atau menolak, tolong di komen. Bang, gimana tanggapan abang tentang si Tasya dan April waktu lab di Bandung? Kenapa mereka? Ownernya dihujat. Siapa yang menghujat? Netizen. Kenapa dihujat? Udahlah, kalian tuh nggak usah giring-giring opini yang enggak. Tasya sama si April itu berteman baik, bersahabat, sama-sama dapat rezeki, dan mereka dipertemukan untuk lab bareng sama brand. Kenapa lagi? Kadang-kadang fans yang ini, fans yang itu ini mengadu-ngadu domba biar supaya ribet, biar supaya ada kegaduhan gitu loh. Gak usah giring-giring opini yang enggak usah menghujat-hujat. Kenapa? Orang tuh udah dapet rezeki, udah disyukurin aja gitu, saling mendukung gitu loh. Ribet kali, ownernya itu udah owner besar gitu. Aduh, kalian ini. Udahlah, diasikin aja, intinya berpikiran positif, nggak usah pikirin yang aneh-aneh. Buat netizen ini ya sadar diri cepat kau, paham? Ping sakit hati nggak dihujat. Hujat? Apa itu hujatan? Ya kalau dibilang sakit hati sih ada pasti. Semua orang juga punya hati, jadi digituin ya sakit. Cuman ya namanya pendapat orang tuh kan beda-beda. Ada yang suka, ada yang nggak suka juga. Jadi ya kita nggak bisa memaksakan orang untuk suka kita. Jadi ya terserah mereka mau ngapain. Tapi ya mungkin sakit hatinya kita pendam sendiri kadang nangis pun kita sendiri, nggak kita ceritain ke siapa-siapa, karena memang hujatan netizen itu bikin kita down kadang, karena memang bener-bener hujatannya tuh bener-bener pokoknya itulah. Iya, semakin kita dihujat, semakin tinggi kita nanti. Ih, poninya nggak suka deh. Hai ayah. Hai ayah. Hai mama. Hai ayah. Guys, mungkin tadi kalian sudah melihat ya beberapa info terkait hujatan untuk April ya, dan ada juga beberapa seperti Tasya dan yang lain-lain guys ya. Nah, infonya kita lihat ada lebih lanjut. Saya bela-belain bikin akun TT dan IG demi April TV di rumah rusak beli baru demi April. Tapi makin kesini dia makin menjadi jadi ya.
Saya fans solo, tapi bukan tidak suka couple. Jika mereka punya hubungan, setidaknya itu privasi ya, di privasi aja. Punya hubungan setidaknya itu di privasi aja ya. Jangan diumbar-umbar, apalagi pas live jangan terlalu ditunjukkan. Akhirnya begini jadinya, saya jadi males ngikutin lagi sebabnya. Kasihan, tapi mau gimana lagi, terlanjur kecewa, apalagi yang cowok terlalu gimana gitu ya ke cewek. Nah, yang best April kita nggak apa April itu kamu suaranya tuh hidupnya bukan karena couple-nya gitu guys ya. Nah ini kita lihat seperti apa infonya ya. Buat kalian baru mampir jangan lupa dibantu subscribe Uki Kami supaya apa? Supaya kalian gak ketinggalan update terbaru yang lagi viral. Selain kasusnya DA7 yaitu April, ada juga kasus-kasus yang lainnya. Kalian bisa lihat di beranda channel aku. Dan aku juga ada akun kedua, di sana juga aku bahas tentang April juga. Kalian jangan lupa bantu subscribe ya, Uki Kevin Reaction. Bedanya dari aksanya aja sih, jadi kalian jangan lupa bantu subscribe ya guys. Di sana juga aku bahas tentang April, DA7 juga guys ya. Jadi jangan lupa bantu subscribe dan kita lihat bareng-bareng, kita reaction ya, dan kita komentari. Sekarang fokus ke diri sendiri, semuanya sudah selesai. Ngapain sedih, prank bos. Suka banget aku yang kayak gini-gini. Iyo, akhirnya tertipu. Suka Suka ini. aku tuh orangnya pengen berbalas dendam dengan secara halus gitu. Haha, kena prank. Ya. Banget coy. Padahal si Aping-Aping itu yang salah, tapi pendukungnya kayak tidak mau terima. Lewat nggak di FYP kalian video orang itu, hatersnya Aping, karena aku lihat beberapa videonya itu ngejelek-jelekin Aping terus. Aku tuh kayak nggak buka TikTok 2 hari ya, kalian kan lihat 2 hari aku nggak posting apa-apa. Nah hari ini aku baru mau posting, begitu cari-cari info, aduh sudah huru hara, sudah banyak sekali hujatan-hujatan sana sini ya Allah. Kata aku sih buat orang-orang yang tidak tahu benar duduk perkaranya, masalahnya apa, diem aja ya. Nggak usah memperkeruh keadaan, nggak usah memperkeruh suasana. Karena hal itu sebenarnya bisa diselesaikan secara internal oleh manajemennya Aping dan juga sama Noeranya. Dan berdasarkan investigasi aku juga sebenarnya bukan Aping di sini yang salah ya. Aping itu kan cuman kerja aja ya. Masalah jadwal, masalah pembayaran itu semua bukan dia yang urus. Kalau dia dikasih tahu jadwal jam segini di sini, jadwal jam segini di sini, ya udah dia cuma datang mengikuti jadwal yang sudah diatur sama manajemennya dia. Masalah ada jadwal yang bentrok atau apa itu tanggung jawab dari tim manajemennya Aping ya, bukan dari Apingnya sendiri. Cuman aku mau komplain sama orang-orang yang selalu bawa-bawa namanya Aping. Ya selalu mengaku sebagai pendukungnya Aping, terus menghujat sana, menghujat sini, ngata-ngatain sana, ngata-ngatain sini, termasuk yang ngata-ngatain ownernya Noera. Kalau baca komentarnya ownernya Noera itu sampai banyak KDA yang ngomong terima kasih sudah ngundang Aping, minta maaf ya atas ulahnya haters. Sampai minta-minta maaf loh KDA itu. Berarti kan orang-orang ini sudah sangat meresahkan ya, mengganggu. Dan pada ujungnya yang kena bully juga tetap Aping lagi. Apingnya diem-diem baik, tapi kena bully gara-gara orang ini. Bener. Mila Nurwanti. Drama apa lagi nih yang dibuat sama anak DA7? Tapi April ngumumin kalau dia putus sama Robby sekarang. Mila dan Faya juga ngucapin kayak kata terakhir sebelum putus. Memang bener ya kata netizen, dari DA1 sampai DA7, anak-anak DA7 ini yang paling banyak dramanya, yang sangat tidak berfaedah ya. Mudah juga, kamu selalu jadi support system aku, selalu jadi alasan buat aku selalu tersenyum di hari-hariku ya. Waduh. Katanya jual kesedihan. Hey, kalian nggak tahu kesedihan apa yang dialami April ya? Bayangkan dia dari kecil memberanikan diri untuk kayak ngamen begitu keliling panas-panasan ya. Belum tentu kalian semua pengen bisa seperti itu ya. Belum tentu semua bisa seperti itu. Dia begitu tuh bukan karena dirinya sendiri, dia karena orang tuanya ya. Karena keluarganya. Karena tuntutan dunia. Betul. Ya. Karena tuntutan takdir yang harus dia rubah. Betul nggak Kak Cepi? Tapi yang salutnya Cepi itu maksudnya dengan umur anak seumur itu 14 tahun. Dia udah mikirin keluarganya ya. Dia udah mikirin Dewasa dia nggak banget mikir ya. dirinya sendiri. Dewasa ya, aku lihat Dan juga satu lagi aku ingatkan, aku kemarin lihat komentar ya, hanya April tuh ke sekolah bawa kipas, bawa tisu ya nggak apa-apa
kali kan. Emang kayak gitu nggak Kan sih? ada yang bisa dia bawa. Dulu mungkin dia juga pengen begitu tapi nggak ada. Tuh. Sekarang udah ada. Stop Bukan ya berarti kalian ya. dia sombong, enggak. Kalian stop cuma perkara kipas sama tisu. Enggak. Itu basic Astaga. basic produk yang harus memang cewek-cewek punya pakai dan harus bawa. Ingat dia artis. Iya, dia bawa Dia tuh buat artis loh. ya memang Kayak udah hal ada biasa biasa banget. dibawa gitu loh. Nah, apalagi kan dia tipenya dia tuh gampang keringetan, guys. Bener. Harus kalian tahu April tuh tipenya Bener. gampang keringetan, di Bener. bagian hidungnya tuh gampang banget keringetan. Bener. Jadi kalau misalnya dia bawa kipas, dia juga kan biar apa ya, biar penampilannya tetap stabil lah ya, kayak tetap dia kan di calon diva. Betul. Oh, ya. Merasa gerah dengan tudingan pilih kasih dan mengabaikan jasa para owner skincare, manajemen April akhirnya angkat bicara. Keputusan itu diambil bukan tanpa alasan, semua dilakukan demi kelangsungan karir April jangka panjang. Manajemen April juga meminta maaf jika ada miskomunikasi dengan para owner yang ingin menjadikan April menjadi brand ambassador. Dimohon untuk bersabar dan mengikuti prosedur yang ada. Kasian ownernya dihujat bener banget. Padahal itu owner baik banget loh, royal banget loh sama AFF juga nih. Kalian lihat ownernya sampai klarifikasi tuh. Nah, yang dihujat itu malah ownernya, malah Tasya yang dihujat. Padahal kan si Apin itu yang salah gitu kan. Emang sih ya, para pendukungnya itu kayak nggak mau menerima gitu. Padahal kan salah, kata gue ya udah terima aja. Wah, Mau Indosiar ngatur-ngatur aku pas aku jadi peserta, aku nggak mau diatur-atur juri sama Indosiar, aku nggak mau gitu. Jangan ngatur-ngatur aku, biar aku aja kalau aku mau duet gitu. Jadi pertama aku mau duet sama siapa, kedua ketiga sama siapa aku. Jadi kalian jangan ngatur-ngatur ya, bilang gitu ya kan. Jadi aku takut banget, makanya aku nggak mau dah ikutan DA8, nggak mau ya. Jadi duet ya udah, Kak Krisna mau duet sama siapa pertama? Ya pertama udah pasti aku mau duet sama si Aping, terus kedua sama Lesti, ketiga sama Selfie, keempat sama Aulia, kelima sama Rara, ya kan, keenam sama Mae Soimah, ya kan, habis itu Dewi Persik, semua aku duetin. Terus kalau dia, kamu harus duet sama ini, orang itu aku nggak suka, aku nggak mau. Kamu jangan atur-atur aku, orang Indonesia nggak boleh ngatur-ngatur aku ya. Kamu harus duet sama ini, nggak mau aku nggak mau. Aku harus pilihanku kalau aku mau duet gitu. Indonesia mau rating 1 nggak? Kalau mau rating 1 harus nurut sama aku, karena aku kan yang juara. ini dari siapa sih guys? Maksudnya guys, pengen duet bareng Apin dan Lesti ya? Satu yang bakalan bikin rame Indosiar, ya kan. Ini emang kepedean ini ya. Ya gitu. Jadi aku nggak mau. Jadi makanya udahlah, udah pasti juara 1 mending mundur aja ya. Jadi kalian nggak usah dukung Kak Krisna ya. Udah kebayang kan kalau Kak Krisna tuh bakalan juara 1 ya kan, tapi akan banyak hujatan. Jadi mending nggak usah ikut ya kan. Robby lagi live di akunnya Ferdi, suruh mampir ke sini dong, dia itu manusia ya. Soalnya pihak keluar gitu. Ya kalau Soimah nyuruh aku keluar, ya Soimah harus ikutan aku keluar lah, ya kan? Aku nggak ada, Soimah juga harus nggak ada. Nah, itu dia guys ya infonya terkait DA7 April. Tadi ada Lesti siapa? Selviama, terus juga ada Robby ya. Bukan Robby, siapa sih? Valen dan Milan ya. Nah, menurut kalian gimana nih infonya? Bisa tulis di kolom komentar reaction kalian atau pendapat kalian ya terkait info ini. Sekian dulu infonya dari DA7 untuk hari ini, dan jangan lupa bantu subscribe. Kita akan bertemu kembali di video selanjutnya. See you guys.